Kenapa Oh ini ya. kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Indonesia memang menang babnya jika dibandingkan dengan Malaysia. Malah mereka bukan sekadar menang, mereka membelasah Malaysia dalam industri sawit. Indonesia menghasilkan lebih 50 juta tan minyak sawit setahun. Indonesia ambil crown. Tetapi kalau Indonesia begitu hebat dalam sawit, kenapa Malaysia masih dianggap antara kuasa besar dalam industri ini? Itulah cerita menjadi menarik. Laki-laki kamera sudah on ternyata. Aduh guys, baru saja ini ada yang kirim satu video lagi-lagi dari Ria Oktorina. Nak belasah Malaysia, sawit Indonesia raja dunia. Prabowo kembali kutip nama Malaysia. Dia ini asik sebut Malaysia tapi tak tahu urus negara sendiri macam mana guys. Lawak betul ini. Yo guys, what's up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa buang masa, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, kembali kutip nama Malaysia. Buat apa? Ya, asik sebut Malaysia tapi tak tahu urus negara sendiri macam mana, geng. Ya, aduh. Oke lah guys, tanpa buang masa, kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa ulasan channel dari Ria Oktorina. Tapi ya, seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga. Ingatkan Malaysia akan kena belasah. Ya, tajuknya nih geng. Tapi apa yang berlaku selepas Indonesia klaim jadi raja sawit? Kita tengok. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ria Oktorina. Teman-teman, industri sawit Malaysia kembali menjadi sorotan. Menariknya, kali ini bukan karena pemberitaan media luar negeri, melainkan karena Presiden Indonesia, Prabowo Subianto kembali menyebut nama Malaysia dalam pidatonya. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo mempertanyakan mengapa produktivitas sawit Malaysia bisa lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Padahal kalau melihat luas lahan dan total produksi, Indonesia masih menjadi negara penghasil sawit terbesar di dunia. Pernyataan ini tentu menarik perhatian, sebab selama ini kita sering mendengar narasi bahwa Indonesia jauh mengungguli Malaysia di sektor sawit. Namun, jika berbicara soal efisiensi dan hasil per hektar, Malaysia justru mampu menunjukkan performa yang sangat baik. Hal itu bukan tanpa alasan. Malaysia selama bertahun-tahun fokus membangun sistem perkebunan yang lebih modern, penggunaan teknologi, bibit unggul, mekanisasi, hingga pengelolaan kebun yang lebih efisien membuat produktivitas mereka tetap tinggi meskipun luas lahannya jauh lebih kecil dibanding Indonesia. Ini menjadi pengingat bahwa menjadi yang terbesar saja belum tentu menjadi yang terbaik. Di era sekarang, yang paling menentukan justru bagaimana sebuah negara mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara lebih efektif dan berkelanjutan. Saya tanya, kenapa ini ya. kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka. Malaysia tuh punya ya slogan-slogan gitu ya, my palm oil, apalagi itu. Jadi itu meresap di seluruh ini ya, di seluruh masyarakatnya itu. Jadi mereka welcome banget dengan, dan mereka tahu bahwa kelapa sawit itu sangat bermanfaat bagi negerinya. Nah, sementara kalau yang di Indonesia itu rasanya tidak demikian ya. Rasanya tuh, jadi kalau Indonesia replanting itu
mendapat bantuan, dalam arti bantuan beneran itu, bantuan duit dan dikasih. Ya, beda dengan di Malaysia. Malaysia itu berupa pinjaman ringan, panen gitu, panen menjualnya ke siapa. Kalau di Malaysia menyebutnya middleman. Tapi kalau di Indonesia kan sebutannya jelek banget, tengkulak. Harusnya jangan gitulah. Kalau menurut saya ya tetap middleman aja. Indonesia memang mantap. Indonesia memang menang bab ni jika dibandingkan dengan Malaysia. Malah mereka bukan sekadar menang, mereka membelasah Malaysia dalam industri sawit. Indonesia menghasilkan lebih 50 juta tan minyak sawit setahun. Malaysia pula sekitar 19 juta tan sahaja. Maksudnya Indonesia menghasilkan hampir 3 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Kalau tengok kawasan ladang pula, jurangnya lebih besar. Indonesia mempunyai lebih 16 juta hektar ladang sawit. Malaysia hanya sekitar 5.6 juta hektar. Sebab itu ramai menganggap Indonesia ialah raja sawit dunia. Indonesia ambil crown. Tetapi kalau Indonesia begitu hebat dalam sawit, kenapa Malaysia masih dianggap antara kuasa besar dalam industri ini? Itulah cerita menjadi menarik. Ramai orang melihat sawit sebagai siapa yang paling banyak tan dihasilkan. Tetapi pemain industri melihat perkara yang berbeza. Mereka melihat teknologi, mereka melihat produktiviti, mereka melihat nilai yang dijana daripada setiap hektar tanah. Dan dalam aspek ini, Malaysia mempunyai kelebihan tersendiri. Malaysia antara negara yang membantu membangunkan teknologi dan penyelidikan sawit moden. Malah banyak syarikat peladangan terbesar dunia juga berasal dari Malaysia. Sebab itu walaupun Malaysia menghasilkan jauh lebih sedikit berbanding Indonesia, pengaruh Malaysia dalam industri sawit global masih sangat besar. Tapi sekarang mari kita masuk kepada soalan yang paling penting. Siapa sebenarnya paling untung daripada sawit? Kalau kita bercakap tentang jumlah wang yang dijana secara keseluruhan, Indonesia memang menang. Tak ada perdebatan. Menang. Ambillah. Pengeluaran mereka jauh lebih besar. Eksport mereka jauh lebih tinggi. Tetapi kalau kita bercakap tentang kepentingan sawit kepada ekonomi negara, jawapannya mungkin mengejutkan. Malaysia sebenarnya lebih bergantung kepada industri sawit berbanding Indonesia. Kenapa? Kerana ekonomi Indonesia sangat besar dan pelbagai. Mereka ada nikel, mereka ada arang batu, mereka ada minyak dan gas. Mereka juga mempunyai lebih 280 juta penduduk. Sawit hanyalah salah satu enjin ekonomi mereka. Malaysia pula berbeza. Sawit merupakan antara komoditi ekspor paling penting negara. Ratusan ribu rakyat Malaysia bergantung secara langsung kepada industri ini. Sebab tu bila harga sawit naik, Malaysia tersenyum. Dan apabila harga sawit jatuh, Malaysia antara negara yang paling terasa kesannya. Jadi, siapa pemenangnya? Kalau berdasarkan jumlah pengeluaran, Indonesia memang menang. Yes, Indonesia menang. Oke, coba kita lihat. Ikon sawit Malaysia, ikon sawit Indonesia. Hampir sama sih. Cuman beza lambang negara dan bendera. Oke, ciri utama main features. Standar lestari MSPO. Inovasi hiliran. 3. Produk nilai tinggi. Sementara kalau Indonesia, standar nasional ISPO, pengeluar terbesar, potensi biodiesel. Oke. Memang menang. Yes, Indonesia menang. Kalau berdasarkan kepakaran, teknologi dan kecekapan, Malaysia ada hujah yang kukuh. Tetapi kalau sawit hilang esok, negara mana yang akan lebih panik? Mungkin jawapannya bukan Indonesia, mungkin Malaysia. Jadi sekarang saya nak tanya anda, siapa sebenarnya raja sawit Asia Tenggara? Indonesia atau Malaysia? Follow Intraday.my untuk lebih banyak fakta ekonomi yang ramai tak pernah cerita. Kita jumpa di next video. Berarti ada perbezaan guys ya di sini ya. Kalau saya tangkap lah ya, Malaysia work smart, Indonesia work hard. Ya itu. Oke. Kita lanjut lagi guys. Sawit Indonesia dan Malaysia pohonnya sama, tapi kualitasnya beda, harganya juga beda. Ini kenapa ya? Malaysia itu punya lembaga namanya MPOB, Malaysia Palm Oil Board. Lembaga ini bertugas untuk meneliti tanaman sawit yang sesuai untuk tanah-tanah di Malaysia. Nah, mereka pilih jenis sawit yang terbaik untuk tanah-tanah mereka. Quality guys. Ada. Jadi petani Malaysia ini tidak asal pilih bibit, asal beli bibit, tapi ada kontrolnya. Nah, sedangkan Indonesia ini adalah produksi 60% sawit di seluruh dunia. Tapi masalahnya ini dari hulu sampai hilir. Contoh ya, petani jual berondolan. Ini kadang ada yang dicampur tanah. Sudah tahu pabrik di Indonesia ini tidak menyukai
sawit jenis Dura, cangkangnya tebal, timbangannya Jenis berat, Dura. minyaknya sedikit. Tapi kalau dikasih masukan bilangnya, kita jual timbangan bukan jual minyak. Kenapa petani tetap tanam Dura? Karena lebih mudah, timbangannya berat, nah mereka jadi lebih untung. Tapi hasilnya apa? Dampak jangka panjang, harganya turun, tidak bisa naik, tidak bisa bersaing dengan Malaysia. Jadi ini bukan cuma masalah petani, tapi pemerintah juga kurang jelas dari penjualan bibitnya, penanamannya, SOP-nya kurang jelas ya. penjualannya. Malaysia lebih oke. Malaysia jual bibit memang lebih mahal, bukan karena faktor tanahnya, tapi karena faktor kejujurannya dari penjualan bibit sampai timbangannya. Indonesia punya petaninya, punya potensinya, punya tanahnya, tapi yang kurang adalah kejujuran di setiap perantai prosesnya. Kalian petani sawit setuju tidak? Coba komen ya. Berarti kesimpulannya sawit Malaysia ini lebih berkualiti, sementara sawit di Indonesia ya agak kurang guys kualitinya guys ya. Buat minyak urut aja kalau gitu ya. Jadi kualitinya harus mantap ya, tak boleh asal begitu ya. Jadi harus ada quality yang jelas dan SOP yang jelas juga lah guys ya, baik itu dari company atau dari kerajaan pemerintah gitu ya. Oke. Industri sawit ni adalah tertulang utama negara. Orang ramai mungkin nampak kat minyak masak aje, tapi skopnya abang ni lagi. Aiskrim, lipstick, sabun, you name it. Dan saya nampak industri ni sangat istimewa sebab lebih ke arah sosial. Dia macam ni, kerja tanam sawit ni kalau korang tak tahu, serius memang susah. Anak peneroka memang boleh relate lah dengan benda ni. Kena buka tanah, tanam anak pokok. Dah tanam tu masalah belum settle lagi, kena baja ikut jadual. Dah baca, kawasan sekeliling kena bersih, pruning pokok tak boleh lupa. Semua ni sebelum ada buah. So it's a tough job, but an honest work. Cuma apa benda yang sosial tu? Saya ambil contohnya saji, sebab ni brand yang orang ramai kenal. Kalau ikut logik, saji boleh je ambil buah mentah ni daripada lowest bidder, tapi mereka utamakan kalangan peneroka dan kalangan pekebun kecil. Kalau tengok betul-betul, boleh nampak yang 70% hasil buah tandan segar, iaitu sawit lah senang kata. 70% tu datang daripada dua golongan tadi tu. Kira mereka utamakan smallholders ni betul-betul, yang majoritinya adalah orang Melayu, dan 30% lagi tu pula datang daripada ladang FGV sendiri. Jadi dengan menggunakan cara macam ni, saji bukan setakat hasilkan produk, mereka pastikan peneroka dan pekebun at the very least terjamin dari segi hasil pendapatan. Kira sekarang rajin tak rajin je. Kalau rajin boleh dapatlah pendapatan, kalau tak rajin maka tak ada lah kan. Maka daripada nak fokus pure capitalism semata-mata nak dapat barangan mentah semurah mungkin, saji amalkan tanggungjawab sosial nak pastikan semua dapat makan sama. Inisiatif ini ada impak positif secara jangka panjang sebab harga buah ni naik turun. At least guna cara ni, pekebun dan peneroka boleh plan ahead dah. Siap-siap mereka dah boleh rancang dah. Niaga tetap niaga, tapi sambil berniaga, saji bina rantaian dari pengusaha sampailah pengilang sebelum tiba kat kita, pengguna dalam bentuk minyak masak contohnya. Dan mereka tak rugi pun. Sampai sekarang FGV antara pembayar zakat paling besar kat Malaysia, serata 14 buah negeri. Nak kata korbankan kualiti pun tak. CJ halal ada, HACCP ada, MSPO pun ada. Semua proses mereka lengkap, no nonsense, from the top all the way to the bottom, sambil bantu pekebun kecil pasarkan minyak dalam dan luar negara. So dari sini kita faham, dengan membeli produk saji, manfaat itu adalah pada semua, bukan setakat syarikat, tapi lebih kepada kalangan peneroka dan pekebun macam saya cakap tadi tu. Betul, ada masa produk saji tu lagi mahal, tapi kalau harga tu adalah tanda nak support pekebun kecil, why not? Katakanlah kedai yang korang pergi tu tak ada produk saji, korang boleh je tanya terus, sebab apa tak ada produk saji? Sebab ini kan adalah hak pengguna nak bertanya. So to put it simple, saji membuktikan yang perniagaannya bukan kena pure capitalism semata-mata. Guna kerangka sosial pun boleh capai kejayaan. Itu Sawit di Malaysia. Nah, ini Ahok nih. Di bekas tailing timah. Tapi hutan-hutannya tidak dibongkar. Sawit ini kan didatangkan dari Afrika. Nah, Belitung bekas tailing timah, ditanam sawit bisa hidup toh. Dikasih pupuk. Karena tanaman kan maunya makan pupuk, makan air gitu loh. Tapi hutannya ya jangan. Tapi hutan bisa kita manfaatkan untuk hasil. Orang dulu pun tahu memanfaatkan potong hutannya. Dia potong di sini, di sini, di sini. Dan ini tumbuh lagi gitu loh. Dia tutupin lagi, benihnya tumbuh lagi. Tapi kalau Anda rubah
hujan, rainforest, jadi sawit. Kalau melihat kondisi tersebut, tidak heran jika sampai Oke, sekarang masih oke. banyak pekerja asal Indonesia yang memilih bekerja di perkebunan sawit Malaysia. Alasannya bukan hanya soal gaji yang dinilai lebih terjamin. Banyak pekerja juga menilai sistem kerja di perkebunan Malaysia sudah lebih modern. Berbagai pekerjaan telah dibantu dengan peralatan dan teknologi sehingga aktivitas di lapangan menjadi lebih ringan dan lebih efisien. Berbeda dengan beberapa wilayah di Indonesia yang masih mengandalkan cara-cara konvensional, banyak perusahaan sawit di Malaysia sudah menerapkan mekanisasi dalam berbagai proses produksi. Hal inilah yang ikut meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pekerja. Tidak sedikit tenaga kerja Indonesia yang akhirnya merasa betah bekerja di Malaysia, karena selain mendapatkan penghasilan, mereka juga memperoleh pengalaman bekerja dengan sistem yang lebih tertata dan didukung teknologi. Fenomena ini sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Jika modernisasi industri sawit terus ditingkatkan, bukan tidak mungkin produktivitas akan ikut naik, kesejahteraan pekerja meningkat, dan daya saing industri sawit Indonesia menjadi semakin kuat. Kuli sawit Betul, banyak betul, yang betul. ngeluh kalau lebih enak kerja di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Waduh, Gaji Bang. kuli sawit di Malaysia lebih tinggi dibandingkan gaji di Indonesia. Nah, Terlebih lagi, sistem upah di persawitan Malaysia memakai sistem borongan. Apabila Oh. kerjanya rajin dan kuat, upahnya akan lebih banyak. Selain upahnya Oke. yang lebih tinggi, mata uang ringgit lebih kuat nilainya dibandingkan rupiah. Itu yang jadinya dia. membuat perantau di Malaysia lebih cepat sukses. Waduh. Fokus, Fasilitas guys. kebun sawit di Malaysia juga lebih memadai, mulai dari rumah tinggal, listrik, dan jaringan internet. Oh, Yang bikin itu kuli sawit dia. makin betah kerja di Malaysia. Di situ tenaga lebih dihargai, jam kerja teratur, dan gaji diterima dengan jelas. suasana TKI yang kerja di Malaysia nih guys ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pidato Presiden Prabowo ini seolah menjadi pengingat bahwa predikat sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia bukan berarti semua aspek industri sawit Indonesia sudah unggul. Masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Ya. terutama dalam meningkatkan produktivitas, penerapan teknologi, dan sistem pengelolaan perkebunan. Sementara Malaysia membuktikan bahwa lahan yang lebih kecil tetap bisa menghasilkan produktivitas tinggi karena didukung manajemen yang baik dan inovasi yang terus berkembang. Karena itu, sudah saatnya kita melihat keberhasilan negara lain sebagai bahan pembelajaran, bukan sebagai ancaman. Jika Indonesia mampu menggabungkan luas lahan yang dimiliki dengan teknologi, sistem modern, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka industri sawit Indonesia akan jauh lebih kuat di masa depan. Pada akhirnya, persaingan bukan hanya soal siapa yang paling besar, tetapi siapa yang mampu mengelola potensi yang dimilikinya dengan cara yang paling efektif. Itu. Dan dari sisi itulah, Smart pengalaman Malaysia layak menjadi salah satu contoh yang bisa dipelajari demi kemajuan industri sawit Indonesia. Ya, betul lah guys apa yang disampaikan oleh admin dari Ria Oktorina kan. So, aduh, kejap. Aku mau ngopi dulu. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. So, kalau dari sudut pandang saya lah guys ya, quality itu tidak bergantung kepada seberapa luas ladangnya, tapi ia bergantung kepada pengendalian benih dari awal sebelum penanaman dengan jarak yang mencukupi. Itu guys ya. Dan yang paling penting ya jangan ada rasuah, korupsi. Selagi rasuah-rasuah berlapis-lapis, ya kendalian tidak berdisiplin, quality meleset, hasil tidak bernilai, betul tak? Nah itu, jadi apa ya? Sampai bila-bila ya hasilnya tak bermutu terus guys, ya itu. Dan lagi tajuknya nih guys. So Pak, jadi bukan kuantitinya saja yang dicari Pak, tapi kualitinya juga Pak ya. Jadi jangan asik kutip nama Malaysia saja guys ya. Aduh, so guys ya, gimana nih kalau menurut dari sudut pandang kalian? Boleh lah guys ya, komen-komen sedikit di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Thank you guys sudah nonton, dan ya saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silahkan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. See you, bye bye.